Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, terapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Ada yang tidak masuk? Ada banyak Bu. Banyak Bu. Akan kumpul Bu. Siapa? Ocha. Ocha kenapa? Sakit. Terus Juara. Laura kenapa? Sakit juga Sakit Bu. juga. Kok banyak yang sakit ya? Nana sakit. Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan. Amin. Amin. Mau dibantu nggak Bu? Dikasih dulu. Nggak kelihatan Bu, ini badannya Bu. Oh iya, maaf ya. Jangan menggunakan bahasa gaul saat pelajaran. Maaf Bu, buat saya silap. Silang samping juga. Nah, pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang memahami struktur dan kaidah teks monolog. Ada yang sudah tahu apa itu teks monolog? Belum. Sebelumnya udah pernah belajar belum tentang teks monolog? Belum. Nah, sebelum mulai pada pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami pengertian dari teks monolog. Nah, di situ kita akan belajar apa sih teks monolog itu. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi struktur teks monolog dengan benar. Yang ketiga, ada menjelaskan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks monolog. Yang keempat, menyusun teks monolog sederhana. Nah, selanjutnya pengertian teks monolog. Teks monolog berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata mono dan legend. Nah, teks monolog tersebut adalah sandiwara yang dilakukan dengan satu orang saja, tidak dengan beberapa orang, yaitu percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri. Terus selanjutnya ada struktur teks monolog. Struktur teks monolog terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Ada yang tahu pendahuluan itu apa? Tidak. Belum. Pengenalan mungkin Bu. Apa itu? Pengenalan Pengenalan apa? pengenalan tokoh naskah teksnya. Nah, ada pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi tentang tema atau judul yang akan dibahas dalam teks monolog tersebut. Nah, yang kedua ada isi. Ada yang tahu isi apa? Isi dari cerita. Penjelasan dari suatu teks.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga ada penutup. Ada yang tahu penutup? Kesimpulan. Simpulan. Maksud kesimpulan penutup. Kalimat yang berisi tentang kesimpulan di dalam teks, Bu. Nah, Masuk. terus selanjutnya ada kaidah teks monolog. Kaidah teks monolog terdiri dari 6. Di antaranya salah satu penggunaan bahasa yang personal, kedua struktur kalimat yang efektif, penggunaan tanda baca yang tepat, koherensi dan koherensi, penggunaan kata-kata yang tepat, dan yang terakhir ada penggunaan imajinasi dan metafora. Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Terus Ibu ada contoh teks. Nanti kita bahas bersama-sama tentang strukturnya. Ibu ada contoh teks monolog judulnya tentang aku dan hidupku. Nanti kita bahas bersama-sama apa sih hubungannya, isinya sama kayak satu teks 2 orang. Harus mau. Oh, iya silakan. Sendiri ya, jangan ditemani. Nah, dari contoh teks yang sudah Ibu bagikan, coba siapa yang sudah tahu mana pendahuluannya, mana isinya, sama mana penutupnya? Pendahuluannya, aku terlahir di keluarga yang menderita. Coba angkat tangan. Angkat tangan dibacakan. Aku terlahir di keluarga yang menderita karena pincang soal materi dunia. Namun, Kedengeran nggak yang belakang? tidak, Bu. Coba yang keras. Aku terlahir di keluarga yang menderita karena pincang soal materi dunia. Namun, kepincangan itu tak mematahkan semangat kami dalam menuntut ilmu. Ayahku seorang guru honorer yang gajinya tentu jelas tak cukup untuk makan keluarga kami sebulan. Sedangkan ibuku sehari-hari di rumah saja fokus membesarkan anak-anaknya. Karena kondisi ini jelas orang tuaku tidak bisa membelikan hal-hal mewah di dunia ini. Terus isi. Mereka selalu membekaliku dengan prinsip-prinsip kehidupan yang bagiku lebih berarti daripada harta benda semewah apapun itu. Ya, aku adalah anak guru honorer miskin itu yang selalu menduduki peringkat pertama di kelas. Yang terakhir. Akulah siswa yang tak pernah menyontek saat ujian, meski akhirnya hal itu membuatku jadi dibenci teman-teman sekelas. Kini, segala perjuangan dan prinsip kebaikan yang ditanamkan oleh orang tuaku mulai membuahkan hasil. Dengan prinsip kejujuran dan kegigihan yang kumiliki, aku mampu duduk sebagai seorang penegak keadilan tertinggi di negeri ini. Itu ya teman-teman, anak-anak. Iya Bu. Terus Ibu ada yang silakan kalian berkelompok. Tidak kelompok. Berarti 3 orang. Kalau kelompok ada yang 3, ada yang 4. Tapi ini ada yang nggak masuk. Nggak apa-apa Bu. Apa? Nanti misalnya Perwakilan kelompok boleh maju. Kita main spin. Oke, aku maju. 5 menit lagi. 5 menit lagi.
Ayo jangan lama-lama, yuk maju yuk. Amplop. Ini Gimana ibu? Ayo. Disepir. Iya. Iki panai mana bu? Panai mana? Ini nanti langsung di sini. Oh iya kan? Iya. Oh yang muncul di sini. Satu bu. Silakan. Menganalisis teks monolog. Nah, ayo. Terus aku duduk Johar sih. Sof. duduk saja. oh tak kira wis Kan belum maju. Kok tiga lagi? Ayo. batu. Ambil. Ayo. Coba ibu. Apa itu dapatnya mengidentifikasi penggunaan bahasa teks monolog? Itu. Membuat teks monolog. Nah, yang dapat apa tuh yang nomor 1 sama yang nomor 4 itu bagikan teksnya. Nanti silakan kalian identifikasi sama dari teks tersebut ya. Oke ibu. Ini ditulis di bawah apa bu? Iya boleh. Oke ini boleh dulu bu. Cuek banget gurunya cuek. Ketika aku membuat ini Membuat teks monolog berarti kamu membuat. oke siap. Ih, datang Pak. Ih. Jawabannya Bu. Ya, iya. Kelompok yang maju pertama akan Ibu kasih nilai plus. Bintang bulan. Nilai plus. Ayo. Di sini bingung nggak? Iya. Oh juga kamu muncul. Ih, crazy. Ya, Bu. Bu, dapat belum maju, Bu? Ya, Bu. Oh. Ayo silakan maju, terus dibacakan. Kok rumah Gus? Ini sekolah. Tentang aku dan ibuku. Nah, aku terlahir di keluarga yang Enggak sih tadi aku pakai ngomong Karena kayak yang pincang. cowok semua. materi dunia. Namun Jangan ketawa ya. pincangan itu mematahkan semangat kami dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Ayahku seorang guru honorer yang gajinya tentu jelas tak cukup untuk makan keluarga kami sebulan. Sedangkan ibuku sehari-hari di rumah saja, fokus membesarkan anak-anaknya. Karena kondisi ini, jelas orang tuaku tidak bisa memberikan hal-hal mewah di dunia ini. Namun, mereka tetap memberiku hal-hal yang jauh lebih berharga dari barang mewah. Mereka selalu membekaliku dengan prinsip-prinsip kehidupan yang bagiku lebih berarti daripada harta benda semewah apapun itu. Ya, aku adalah anak guru honorer. Guru honorer miskin itu yang selalu menduduki peringkat pertama di kelas. Akulah siswa yang tak pernah mencontek. Udah, Dap. Udah. Sudah. Silakan duduk. Baca pertanyaan yang berdasarkan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan kan enggak? Masa enggak bisa sih? Gurunya cuek banget. Dingin banget gurunya. Pada kesempatan kita hari ini kita telah membahas tentang Teks menolong. struktur teks monolog, kaidah kebiasaan teks monolog. Iya. Udah pada paham kan? Paham. Paham. Nah, sebelumnya Ibu terima kasih buat hari ini yang sudah berani mempresentasikan Mas Dafa. Ibu juga minta maaf kalau ada tutur salah kata yang Ibu ucapkan. Iya,
Siap Bu, siap. Iya Bu, terima kasih Bu. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.